Bagi kalian mahasiswa fisika, hukum Newton kedua tentu tidak asing lagi digendang telinga kalian, bukan? Yang pasti bukan seperti kamu yang selalu asing di mata dia. Ngawur terus. Jadi bagi kalian yang pura-pura lupa hukum Newton kedua seperti apa, nih saya ingatin lagi ya, hukum Newton kedua itu adalah F sama dengan M kali A. Nah kalau kita uraikan F sama dengan M kali A, maka kita peroleh F sama dengan MD kuadrat R per dt kuadrat, di mana R di situ merupakan vektor posisi, yang mana merupakan solusi persamaan diferensial orde 2 dari hukum Newton kedua. Nah, vektor posisi ini mengandung semua informasi mengenai benda, baik di masa lalu, sekarang, ataupun masa depan. Jadi dengan menggunakan hukum Newton kedua, kita bisa mengekstrak semua informasi mengenai benda dengan pasti dalam waktu bersamaan, baik posisinya ataupun momentumnya. Let's say ketika Anda melempar bola, maka Anda bisa dengan mudah memprediksi secara akurat posisi ataupun momentum dari bola tersebut dalam waktu bersamaan dengan menggunakan hukum Newton kedua. Dan jika kita telanjangi posisi atau momentum dari bola tersebut, kita bisa peroleh lagi nih kecepatan ataupun energinya. Wow, incredible, incredible. Well, meskipun hukum Newton kedua sukses menjelaskan fenomena gerak benda di sekitar kita, namun saat sampai di dunia partikel, hukum Newton kedua sudah tidak lagi berfungsi. Loh, kenapa? Karena dalam dunia partikel, semua hal itu serba probabilistik atau kemungkinan. Kemungkinan mati sebelum menikah ataupun menikah sebelum mati. Apa hubungannya ya? Silakan buka sendiri. Jadi dunia partikel itu tidak sama seperti isi kepalanya wanita yang senantiasa butuh kepastian. Dunia partikel itu adalah dunia yang penuh dengan probabilitas, sama seperti isi kepalanya pria yang berisi kemungkinan untuk mencari wanita lain. Kacau, kacau. Well, tentu tidak semua pria seperti itu ya, contohnya saya. Oke, kembali lagi ke topik. Misalnya kita punya sebuah box dan sebuah partikel seperti ini. Kemudian kita masukkan partikel tersebut ke dalam box dan kita tutup rapat-rapat boxnya. Maka kira-kira Anda bisa prediksi tidak di mana posisi partikel di dalam box tersebut? Tentu tidak, bukan? Prinsip ketidakpastian Heisenberg mengatakan bahwa kita tidak akan bisa mengukur posisi ataupun momentum dari partikel dalam waktu bersamaan. But don't worry, we are able to know other things such as tingkat energinya ataupun probabilitas dalam menemukan posisi partikel melalui fungsi gelombang. Nah, informasi mengenai energi ataupun fungsi gelombang itu tercantum dalam mahakarya matematisnya Schrödinger, yakni Fc sama dengan minus h bar per 2m d kuadrat psi per dx kuadrat tambah Vpsi. Di mana psi di situ merupakan fungsi gelombang yang merupakan solusi dari persamaan Schrödinger. Sama seperti vektor posisi yang merupakan solusi dari hukum Newton kedua. Namun bedanya adalah vektor posisi memberitahukan dengan pasti posisi sebuah benda. Namun psi tidaklah demikian. Dia hanya menunjukkan probabilitas dalam menemukan partikel di sebuah titik dalam ruang. Sementara E di situ merupakan energi totalnya. By the way, semua energi dalam sebuah sistem itu tidak lain merupakan konversi dari energi kinetik dan energi potensial. Misalnya kita punya pohon apel nih. Saat apel masih di pohonnya, yang ada hanyalah energi potensialnya. Namun saat apel tersebut jatuh, lambat laun energi potensialnya berkurang, sementara energi kinetiknya meningkat. Jadi terjadi konversi energi potensial menjadi energi kinetik di situ. Nah, saat apel tersebut mengenai kepalanya Newton, maka energi potensial maupun kinetiknya menjadi hilang. Yang tersisa hanyalah kenangan. Maksudnya yang tersisa itu hanyalah energi panas. Itulah kenapa kepala Newton panas waktu itu. Sempat dia curhat ke saya waktu kita ngopi-ngopi di bawah pohon jasmine kemarin. Oke, jadi semua energi yang ada itu tidak lain merupakan representasi dari energi kinetik dan potensial. Lalu, apa hubungannya dengan persamaan Schrödinger, Johnny? Well, pertanyaannya sangat bagus. Persamaan Schrödinger itu tidak lain merupakan kombinasi dari energi kinetik dan potensial. Jadi, Vpsi pada persamaan Schrödinger itu merupakan energi potensialnya. Berarti yang ini itu merupakan energi kinetiknya. Kalau kalian sudah nonton video saya mengenai penurunan rumus persamaan Schrödinger, tentu kalian akan tahu bahwa rumus tersebut diturunkan dari langit. Maksudnya diturunkan dari energi kinetik dan potensial. Jadi, jika kita tahu energi potensial maupun energi kinetik dari partikel, maka kita akan tahu tingkat-tingkat energi dari partikel tersebut. Dan jika kita tahu jumlah total energinya, maka kita bisa mengorek semua informasi mengenai partikel tersebut, informasi seperti posisi dan momentum. So, that's it. Thank you very much for watching and happy learning.